segmen terakhir. Jadi ketika kita mau ada pesta demokrasi, tapi di sisi yang lain keresahan akan demokrasi itu sendiri terus disuarakan oleh semua kalangan, termasuk Bang Usman dan juga Prof. Ikrar Nusa Bakti. Jadi akan ada bongkar lagi kah atau bagaimana ke depan ini? Harus ada. Saya kira masyarakat dimanapun kami harapkan menggelar aksi-aksi, termasuk juga konser-konser musik, besar, medium, kecil, silahkan untuk membongkar segala bentuk skandal penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu skandal penyalahgunaan kekuasaan yang harus dibicarakan adalah intimidasi Presiden kepada Ketua KPK Agus Raharjo, yang ketika itu diminta untuk menghentikan perkara korupsi yang melibatkan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI. Saya kira itu adalah skandal yang sangat besar, bukan lagi sekedar skandal etik, bukan lagi sekedar skandal moral yang dilakukan oleh seorang presiden, itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan itu dalam hukum tindak pidana pemberantasan korupsi disebut sebagai obstruction of justice, penghalang-halangan upaya proses keadilan dan bisa dipidana gitu. Jadi saya kira ini satu presiden yang terburuk di dalam sejarah reformasi. Dan ini yang membuat saya khawatir bahwa pilpres kali ini bisa menjadi pilpres pertama sejak era Orde Baru yang tidak jujur dan tidak adil gitu. Jadi saya berharap sekali masyarakat bisa mengambil peran gitu ya. Kasus intimidasi Presiden kepada Ketua KPK Agus Raharjo itu hanyalah bagian kecil dari rangkaian keseluruhan upaya melemahkan pemberantasan korupsi. Selain yang dilakukan dengan intimidasi adalah dengan merevisi Undang-Undang KPK, membuat kewenangan KPK itu menjadi sangat terbatas, membuat status KPK tidak lagi menjadi independen, bahkan mengeluarkan begitu banyak orang-orang yang punya integritas seperti Novel Baswedan dan lain sebagainya gitu. Jadi saya kira kita harus pulihkan kembali agenda pemberantasan korupsi itu. Kita harus pulihkan kembali iklim kebebasan berekspresi itu. Kita harus pulihkan kembali kepercayaan Mahkamah Konstitusi. Saya kira hanya itulah yang bisa kita lakukan saat ini untuk menyelamatkan demokrasi. Kan kita mau pilpres ya ini Prof. Bang Usman. Ya. Itu juga bisa jadi instrumen untuk memulihkan itukah Bisa. atau bagaimana? Karena besok pun juga kan akan ada debat nih, temanya juga hukum, HAM dan lain-lain. Jadi saya kira masyarakat harus ikut berpartisipasi meskipun ada iklim intimidasi saat ini gitu ya. Bagaimanapun juga pesta ini ya tidak bisa dianggap sebagai pesta, apalagi kalau pesta di bawah intimidasi itu pura-pura pesta namanya, bukan pesta. Di dalam konteks bukan pesta demokrasi, pemilu adalah sarana masyarakat untuk menjadi jaksa, untuk menjadi hakim, menghukum, menuntut mereka yang ingkar janji, menuntut mereka yang telah melakukan kejahatan, dan menghukum mereka yang jelas terbukti melakukan kejahatan selama lima tahun kemarin, apakah ia seorang presiden, wakil presiden, atau dia seorang anggota DPR di semua tingkat misalnya gitu. Jadi inilah forum penghukuman. Nah, bagaimana caranya? Saya kira masyarakat sudah bisa mencermati selama 5 tahun terakhir, selama 10 tahun terakhir, bisa mengambil kesimpulan sendiri. Dan besok debat tanggal 12 Desember dan 4 debat susulannya, itu hanyalah pelengkap dari keseluruhan alat masyarakat untuk menilai dan menyimpulkan apakah mereka akan menyerahkan masa depan mereka, masa depan Indonesia ini ke orang-orang yang salah gitu. Saya kira besok itu debat yang harus disaksikan oleh masyarakat. Tentu debat hanya bagian kecil dari penilaian 9 tahun terakhir dari masyarakat itu. Kemampuan masyarakat membeli sembako, kemampuan masyarakat mengakses lapangan pekerjaan, kemampuan masyarakat di dalam katakanlah mengakses layanan kesehatan, atau masyarakat adat di berbagai wilayah yang tanahnya diambil untuk investasi luar negeri, nikel, tambang, lain-lainnya, saya kira akan ditentukan di dalam pilpres ini. Gitu. Jadi katakanlah kalau mau memilih, pilihlah mereka yang punya agenda yang jelas untuk memulihkan pemberantasan korupsi, untuk memulihkan penegakan hak asasi, dan untuk memulihkan kredibilitas kelembagaan lembaga legislasi maupun juga lembaga Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan fakta yang sekarang terjadi ini, apakah Anda mau mengatakan bahwa untuk tidak memilih calon-calon yang berkaitan dengan itu, artinya sekarang ini kan kemudian mungkin menyasarnya ke paslon nomor 2 begitu kan ya, Prabowo Gibran. Apakah itu yang kemudian ingin disuarakan atau bagaimana Bang Usman? Banyak yang sudah menyuarakan itu. Saya kira rekam jejak sangat penting untuk menentukan apakah seseorang bisa memimpin di masa depan. Tetapi rekam jejak itu adalah potret masa lalu. Yang harus kita nilai juga potret hari ini. Apakah memang orang-orang yang saya kira hari ini memiliki masa lalu yang kelam, juga memiliki masalah yang kelam di hari ini. Jelas kok,
Dalam kasus pasangan nomor 2 misalnya gitu ya. Tadi Prof. Ikrar sudah menjelaskan nepotismenya Jokowi dengan anaknya, dengan cawapresnya. Sejumlah organisasi koalisi masyarakat sipil di sektor keamanan menggarisbawahi korupsi di sektor pertahanan, di dalam Kementerian Pertahanan. Baru-baru hari-hari ini koalisi masyarakat sipil untuk pemilu demokratis menyoroti penyalahgunaan misalnya helikopter untuk kepentingan pemilu. Jadi itu banyak sekali masalah menyangkut pasangan calon nomor 2 ini gitu, yang saya kira memiliki banyak masalah yang sangat serius, termasuk dari segi visi penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak ada. Pasangan 1 masih ada, pasangan 3, calon 3 masih ada. Pasangan 2 dengan alasan bahwa isu HAM dijadikan komoditas politik, dijadikan isu musiman, mereka tidak mau bicara hak asasi manusia. Loh, bagaimana? Hak asasi manusia itu sudah jadi amanat konstitusi, sudah dituangkan di dalam konstitusi. Kalau Anda mau jadi presiden, mau jadi wakil presiden, nggak bicara hak asasi, sama aja Anda mau bilang Anda mau memimpin tanpa konstitusi. Saya kira ini nggak boleh terjadi gitu. Kalau memimpin tanpa konstitusi, itu pemimpin yang despotik. Pemimpin tanpa konstitusi, pemimpin yang oligarkik. Pemimpin tanpa konstitusi adalah pemimpin yang bukan pemimpin demokratis. Jadi saya kira ini harus dipikirkan secara bersama oleh masyarakat, dampaknya 5 tahun ke depan. Jangan sampai hanya karena 5 menit salah memilih menjadi 5 tahun bencana. Prof, gitu. Salah satu toolsnya untuk memperbaiki, menyelamatkan demokrasi adalah lewat pilpres ya, dengan menghukum yang tadi bahasanya Bang Usman. Dengan situasi yang ada sekarang ini, bagaimana Anda melihat seharusnya publik dalam waktu yang tersisa ya, sampai Februari, karena politik ini sangat dinamis, hasil survei bermunculan, bagaimana publik harus benar-benar mencermati dan memilih yang bisa tadi kita bahas untuk menyelamatkan demokrasi tadi itu? Pertama, ya, itu yang tadi Usman katakan ya, bagaimana rakyat itu memperjuangkan hak-haknya. Ya. Dan Anda tahu hak asasi yang paling utama itu adalah hak untuk mendapatkan hak. Kemudian hak asasi yang lain yang tidak bisa diambil, itu loh hak untuk hidup. Ya. Dan kemudian Anda tahu juga hak untuk misalnya berorganisasi, hak kemudian juga untuk mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan, ya. Dan kebahagiaan itu macam-macam ya, bisa bahagia karena saya bekerja, bahagia karena saya masih bisa ngasih makan anak, bahagia kita masih bisa memberikan misalnya uang kepada anak untuk kemudian meningkatkan sumber daya manusia ya, paling tidak pada tingkatan yang paling rendah ini ya, yaitu keluarga, dan kemudian hak-hak politik dan juga yang ekonomi yang lain ya. Jadi itulah, apakah kemudian hak-hak tersebut ini akan bisa mereka dapatkan atau tidak ya. Kenapa kita ngomongin soal korupsi? Ya Anda tahu, kalau kemudian uang dari negara atau uang rakyat dari hasil pajak, kemudian retribusi lain yang non pajak ya, kemudian juga dari ekstraksi sumber daya alam yang dikeruk itu kemudian dikorupsi, Anda tahu akibatnya apa? Biaya untuk pembangunan menjadi berkurang, biaya untuk kesehatan masyarakat juga berkurang, biaya untuk misalnya meningkatkan sumber daya manusia atau dalam kaitan ini dengan pendidikan juga berkurang, biaya untuk kemudian orang itu bisa meningkat pendapatannya supaya yang namanya tingkat kemiskinan kita itu juga jangan terlalu terpuruk terus, itu juga berkurang ya. Tapi Anda lihat sekarang itu apakah koefisien Gini kita itu membaik atau menurun? Ternyata menurun. Baik pada tingkatan perkotaan, apalagi pada tingkatan pedesaan gitu kan. Nah ini, dan Anda tahu kalau nanti misalnya dibagi rata antara perkotaan dan pedesaan itu rata-rata misalnya di atas 4, Anda tahu apa yang terjadi? Ya tinggal siapa ngelempar korek api aja itu. Itu ilalang-ilalang yang sudah kering ini akan bisa terbakar. Ini yang menjadi utama kita adalah bagaimana mereka ini ingat bahwa mereka ini punya hak kedaulatan untuk menentukan apakah pemerintahan yang sekarang ini akan lanjut atau kemudian berganti ya. Jadi itu yang harus kita lihat. Dan kalau mereka kemudian mengatakan, oh ini kan bagus, ini kan rekonsiliasi politik antara Jokowi dengan Prabowo, kemudian antara PDIP dengan Gerindra dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang baik kalau kemudian Jokowi sendiri kemudian berkonflik dengan teman-teman
di dalam partainya dan atau juga dengan teman-teman koalisinya yang kemudian sekarang berada di kubu-kubu yang berbeda gitu. Jadi jangan kemudian memutarbalikkan bahwa wah ini kan rekonsiliasi politik antara dua petarung yang kuat. Gitu. Pertanyaan saya, kalau kemudian Anda menjadi petarung saya gitu kan, masa kemudian saya menitipkan anak saya kepada Anda, apalagi Anda bukan berasal dari partai politik yang sama gitu. Ini suatu hal yang nggak usah dibolak-balik lah gitu. Saya belajar politik, Usman juga belajar politik ya. Ini kita berdua ini sama-sama alumni Australia gitu kan. Walaupun Usman itu ada di ibu kota negara, saya ada di pinggiran lah. Tapi kita sama-sama belajar mengenai apa itu politik, apa itu demokrasi, apa itu sistem pemilu, bagaimana pemilu itu harus dilaksanakan, dan semuanya itu Anda tahu sekali sebuah pemerintahan itu tidak lagi mendapatkan kepercayaan rakyat atau tidak lagi bisa memberikan apa yang menjadi demand dari masyarakat, itu berarti off lah. Oke. Kita harapkan publik tercerahkan ya dengan apa yang tadi dipaparkan oleh Bang Usman dan juga Prof. Ikrar menyikapi situasi hari dan juga ikut dalam bagian menyelamatkan demokrasi yang hari ini belakangan diresahkan ya oleh sebagian pihak, oleh banyak pihak tentang kondisi hari ini, dan akan ada bongkar-bongkar berikutnya. Jadi nggak cuma sampai kemarin ya Bang Usman ya. Amin. Ada lagi bongkar berikutnya. Kita akan tunggu seperti apa. Tapi terima kasih banyak waktunya Prof. Ikrar, terima kasih banyak. Bang Usman terima kasih banyak. Demikian Talk Politik semalam hari ini. Saya Rehat Sirait pamit. Terima kasih, selamat malam.